Assalamualaikum. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan berbagi tips mengatasi mual dan sulit makan pada saat hamil atau ngidam. Nah, di sini lagi-lagi berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri, dan kebetulan aku di sini diberikan kesempatan untuk bisa merasakan kehamilan untuk yang kedua kalinya. Nah, anak yang pertama itu sekarang umurnya udah setahun sebulan, dan usia kandungan aku sekarang ini sekitar 17 minggu atau 4 bulan. Jadi kenapa aku pengen banget ya bikin video ini, karena aku pengen banget sharing ke teman-teman semua, para bumil ya, khususnya untuk para mama muda, karena memang konten YouTube aku ini memang sengaja aku bikin untuk para mama-mama baru, mama muda yang minim sekali pengetahuannya mengenai tentang kehamilan ya, dan juga pengalaman cara mengatasi mual terus kesulitan makan. Nah, oke ya, seperti yang banyak kita tahu, dan aku sendiri juga mungkin hampir ya mengalami kejadian ini. Jadi di masa kehamilan trimester pertama gitu, itu biasanya kita tuh mengalami yang namanya morning sickness. Nah, selain morning sickness, itu kita juga biasanya mengalami yang namanya mabok atau mual muntah seperti itu, dan juga sulit makan. Biasanya di sini para bumil itu milih-milih banget makannya, dan sulit banget buat kita sendiri sebagai bumil itu bingung gitu, nggak tahu maunya makan apa. Nah, berdasarkan pengalaman pribadi aku di kehamilan pertama aku, itu aku mengalami namanya mabok atau mual yang parah banget, yang sampai keseringan muntah gitu ya, lebih sering muntah ketimbang di kehamilan kedua yang sekarang ini. Aku jarang muntah gitu. Jadi yang namanya muntah itu bisa dihitung paling kalau ada makanan yang nggak disukai sama janin, itu aja paling muntahnya gitu, atau mungkin pada saat aku masuk angin ya. Jadi di kehamilan pertama ini aku mengalami namanya kesulitan makan ya, dan menurut aku itu adalah hal yang wajar ya, dirasakan para bumil di trimester pertama. Memang nggak semuanya, ada juga yang bilang ada yang ngalamin hamil kebo gitu, yang nggak ada ngerasain apa aja makan gitu. Tapi di aku sendiri ngalamin yang namanya kesulitan makan dan mual muntah. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tips ya, supaya para bumil semua yang sedang hamil trimester 1, sedang mabok, mual, muntah gitu, nggak perlu cemas. Maksudnya jangan sampai skip makan, jangan sampai melewatkan makan, karena janin itu kan membutuhkan makanan dari apa yang kita makan. So, untuk itu aku kasih tips beberapa jenis makanan yang bisa bunda lakukan di rumah. Yang pertama, biasanya bumil itu ada yang musuhan sama nasi. Kalau di trimester pertama seperti aku dulu memang nggak mau sama sekali makan nasi, dan itu lebih milih gitu. Pada saat hamil pertama itu aku lebih mencari sayur. Jadi yang namanya makanan itu bener-bener harus no minyak, jadi harus bening. Sayur itu dibening, kalau enggak minimal aku makan bakso itu kuahnya, soto, tekwan kayak gitu itu kuahnya aja, yang penting seger-seger gitu, baru bisa makan pakai nasi. Kemudian untuk pengganti nasi, bagi yang bener-bener nggak bisa banget makan nasi, aku anjurin teman-teman untuk sediakan pisang di rumah, pisang makan gitu ya, pisang buah. Terus juga ada pisang kepok atau pisang tanduk, itu boleh dikukus karena itu juga mengenyangkan. Usahakan tetap makan. Terus untuk jenis karbohidrat lainnya itu bisa bumil ganti dengan umbi-umbian. Ubi itu biasanya dengan singkong rebus ya, boleh juga digoreng. Ada juga ubi jalar, itu direbus, itu enak banget. Nah, itu yang aku lakukan dulu ya, karena nggak mau makan nasi, susah, jadi aku inisiatif gitu ya, aku sediakan buah, ada pisang. Dan pisang itu setiap hari aku wajib ada di rumah, kan itu kan katanya juga membantu untuk menetralisir mual kan. Itu sangat membantu banget untuk bumil pada saat trimester pertama. Nah, selain ubi-ubian, pisang kepok, pisang tanduk, apa pokoknya dikukus, itu kan bikin kenyang. Ubi jalar, ubi kayu, juga ada jagung. Nah, jagung ini boleh dikukuskan untuk cemilan bumil. Pokoknya selama trimester pertama usahakan jangan ada skip makan ya. Semabok apapun, semual apapun, usahain deh kita berpikir ke janin kita, supaya janin kita tuh sehat, tumbuhnya tuh baik-baik aja, sehat,
asupan nutrisinya terpenuhi makanannya gitu, karena kan mereka nggak bisa makan langsung, mendapatkan asupan makanan itu kan hanya dari kita gitu, dari bundanya, seperti itu. Selain jagung, aku juga biasanya rebus kacang tanah gitu. Nah itu kan juga bagus untuk cemilan, karena kandungan dari kacang-kacangan ini sangat bagus untuk para bumil ya, untuk ibu hamil. Nah untuk alternatif lainnya mungkin bunda bisa cari yang lain, karena ini berdasarkan pengalaman aku, itulah yang aku lakuin. Gimana caranya supaya aku tetap mau makan ya, maksudnya mau ngemil gitu. Setidaknya walaupun kita nggak makan nasi banyak, ada makanan yang masuk gitu ya, kayak ubi tadi, pisang kepo. Aku suka banget pisang kepo itu kalau dikukus kan, ubi jalar, jagung, kacang-kacangannya itu kita selang-seling aja setiap hari seperti itu. Jadi kalau misalnya namanya hamil mabuk gitu, mual, muntah, jangan dimanjain, jangan terlalu dimanjain, tetap harus makan ya, gimana pun caranya. Kita harus inisiatif sendiri, karena kita yang hamil, kita yang membawa janin kita, kandungan kita sehat atau tidaknya itu semua tergantung bundanya. Jadi kalau misalnya mau kandungannya sehat, anaknya baik-baik aja, sehat, nutrisinya tercukupi, ya kita harus makan ya, dipaksa aja. Pokoknya nggak mau makan nasi ya kita cemil, cari cemilan yang lain yang sehat yang pastinya ya. Nah, selain umbi-umbian tadi dan juga jagung, kacang rebus tadi sebagai cemilan dan pastinya juga mengenyangkan, bumil juga bisa menyediakan jus ya, atau minum jus buah-buahan yang segar ya. Kalau bisa yang kayak akan asam folat seperti alpukat, itu bagus banget. Tapi diingat jangan sampai kelebihan gulanya atau susunya. Lebih baik kebanyakan buahnya daripada manisnya atau dari susunya itu ya. Kemudian bisa juga dengan mengkonsumsi yogurt. Nah itu bagus banget ya, karena itu juga asam folatnya sangat tinggi. Pokoknya yogurt itu sangat bagus deh untuk ibu hamil. Kemudian juga nyemilin keju, itu juga boleh. Keju slice seperti itu boleh juga. Pokoknya bunda bisa searching di Google apa aja sih makanan atau cemilan yang boleh dikonsumsi untuk ibu hamil. Jadi kalau yang namanya mabuk, mual, muntah pada ibu hamil trimester pertama itu adalah hal yang wajar. Nah yang nggak boleh itu adalah kita men-skip makan itu. Jadi kita nggak boleh sampai kita tuh nahan kelaparan, karena kasihan nanti janin yang di dalam kandungan. Dan juga aku merekomendasikan vitamin ya di sini yang bagus banget dan membantu untuk mengatasi mual. Maksudnya nggak terlalu mual gitu. Dia ada nama vitamin, namanya itu vitamin Folamil Genio. Itu aku minum di trimester 1 sampai trimester kedua kalau nggak salah. Jadi kehamilan 6 bulan aku udah ganti Folamil Gold. Nah itu bagus banget, karena menurut beberapa pengalaman yang aku dapat ya di suatu aplikasi, aku pernah sharing di video sebelumnya. Itu di aplikasi Desenveren banyak banget yang mual-mual itu menggunakan vitamin Folamil Genio, itu mereka rata-rata agak berkurang gitu mualnya. Jadi memang bagus banget vitamin tersebut. Jadi bunda boleh coba vitamin Folamil Genio, karena kandungan juga sangat banyak dan tinggi akan DHA. Nah oke deh, itu dia tadi ya beberapa tips sharing dari aku cara mengatasi mual dan sulit makan pada saat hamil atau ngidam. Jadi buat para bunda semua, ingat ya pesan aku, jangan sampai skip makan, tetap makan. Kalau memang nggak mau makan yang berat, ngemil lah cemilan-cemilan yang sehat seperti yang aku sebutkan tadi. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton video aku. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe. Boleh juga bantu share ke sosial media bunda-bunda semua, supaya teman-teman bunda yang sedang hamil merasa terbantu dengan adanya video aku ini. Sekian dulu ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you and bye-bye.